Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar bersama dalam materi statistika ya. Masih di materi ukuran pemusatan data. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang nilai rata-rata atau mean, kali ini kita akan belajar tentang median. Baik, kita mulai dengan pengertian dari median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan, gitu ya. Jadi ketika kalian akan mencari median, itu datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Sama dengan nilai rata-rata, ada nilai rata-rata data tunggal dan nilai rata-rata data kelompok. Maka median juga ada median data tunggal, dan nanti akan kita bahas tentang median data kelompok. Oke, kita lihat dulu pada median data tunggal. Terbagi menjadi jika banyak datanya ganjil dan jika datanya genap. Itu. Jika datanya dia ganjil, maka mediannya cukup nilai data ke N plus 1 per 2. Jadi N adalah banyaknya data. Banyaknya data misalkan dia datanya ada 7 ya. 7 tambah 1 8 bagi 2 4. Berarti nilai medianya adalah data keempat. Jangan lupa datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Jika datanya genap, maka nilai medianya adalah data ke setengah N ditambah data ke setengah N plus 1 dibagi dengan 2. Semisal genap datanya dia ada 6, berarti data ketiga ditambah data keempat, ya 6 dibagi 2 kan 3. Data ketiga ditambah data keempat dibagi 2. Oke, cukup simpel untuk median data tunggal. Mari kita lihat bersama-sama contohnya ya. Di situ ada data 19, 16, 20. Tentunya ini anak SD saja tahu, datanya belum diurutkan. Ya, kita urutkan. Sayangnya di sana kok ada X ya. Ada X. X-nya kira-kira nanti berapa? Ini justru yang ditanyakan. Baik, kita anggap X ini lebih besar dari 14, maka kita urutkan dari 14 terlebih dahulu. 14, kemudian 15, kemudian 16, kemudian nanti kita analisis ya, 17, kemudian 19, 20, kemudian ada lagi X. Nah ini, sekarang kita hitung dia banyak datanya ganjil ataukah genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datanya ganjil. Padahal diketahui medianya adalah 17. Maka 17 ini harus berada di tengah-tengah. Nah, kalau penggambaran saya seperti ini, 17 sudah di tengah-tengah belum? Sudah kan? Nah, ini nilai medianya. Maka X di sini tidak mungkin kurang dari 17. Nah, karena tidak mungkin kurang dari 17, maka harus lebih besar atau sama dengan 17. Ya, lebih besar atau sama dengan 17. Nah, kita lihat pilihannya. Ternyata nggak ada yang lebih besar dari 17, maka ya kita pilih yang 17 gitu. Jelas ya? Next, di sini kita sajikan soal dalam tabel distribusi frekuensi tunggal. Maka buat mencari median, kita harus tahu dulu kan banyak datanya berapa, dia genap atau ganjil gitu. Kita jumlahkan menggunakan tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Masih ingat caranya? 4 tambah 3, 7 tambah 7, dijumlahkan gitu ya. 14 tambah 10, 24 tambah 4, oke, 28 tambah 2. Ternyata datanya genap ya. Kalau datanya genap, tadi medianya adalah nilai data ke setengah N
karena di sini 30, setengah N-nya berarti 15 ditambah data ke setengah N plus 1, 15 ditambah 1, 16 dibagi 2. Bagaimana cara membaca datanya? Data ke 15 yang mana? Nah, kalau di sini pada FK itu ada angka 14, berarti sampai data ke 14 itu besarnya adalah 6. Ya. Berarti data ke 15 ada di mana? Ada di sini. Besarnya berapa? Oh, 7. Ditambah data ke 16 ya otomatis masih di sini karena di sini ada frekuensinya ada 10. Ya. Dibagi 2. Oh, ternyata nilai mediannya adalah 7. Itu adalah median data tunggal, ya. Nah, sekarang median data kelompok. Median data kelompok. Nih. Rumusnya adalah TB ditambah setengah N min FK per F kali P. Apa itu TB? Apa itu FK, ya? TB adalah tepi bawah kelas median. Jadi nanti sebelum mencari TB itu mestinya harus dicari kelas mediannya berapa, ya. Kelas mediannya interval yang mana itu. Nah, bagaimana cara mencari kelas median? Ini. Pada data kelompok, mencari kelas median adalah kelas interval yang memuat data ke N per 2 atau data ke setengah N. Jadi nanti dicari banyak datanya ada berapa. Nah, itu kita cari setengah N nya berapa atau banyak data dibagi 2 gitu. Itu kelas median. Nah, N ini jelas banyak data, ya, setengah N ini nanti setengah kali banyak datanya. Kemudian FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi nanti kelasnya ada di mana? Nah, itu frekuensi kumulatif sebelum kelas. Kalau F ini frekuensi kelas. Kemudian P adalah panjang interval kelas median, ya. Baik, kita akan melihat contoh soalnya. Nah, ini dia. Ini saya sajikan soal yang pertama dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kelompok. Oke. Barangkali ini soal median yang paling mudah, ya, jika soalnya dalam bentuk tabel. Karena apa? Tinggal mengisi saja. Biasanya kalau di soal FK kurang darinya belum ada, nanti kalian bisa menambahkan, ya. 3 tambah 9, 12 tambah 4, ini. Kemudian 16 tambah 10, 29 ditambah 11, 40, ya. Baik, langkah pertama untuk menentukan median adalah kita cari kelasnya dulu, yaitu dengan mencari setengah N. Setengah N adalah setengah dari banyaknya data, 40. Oke, sekarang kalian perhatikan ya, bagaimana cara mencari kelas median setelah ketemu angka 20. Angka 20 ini kita cari pada FK. Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada berarti cari angka yang lebih besar dari 20. Bukan yang terdekat, tetapi yang lebih besar, gitu ya. Nah, sehingga kelas mediannya adalah 56 sampai 60. Oke, itu kelas mediannya 56 sampai 60. Nah, sudah, dari sini kalian bisa menentukan yang namanya tepi bawah, batas bawah dikurangi setengah, ya kan? Kemudian FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini FK-nya. F, frekuensi kelas median. Yang ini F. 10. P, panjang kelas interval dari 56 ke 60. Boleh dihitung pakai jari, boleh dikurangi. 60 dikurangi 56, 4. Jangan lupa tambah 1. Ya. Rumusnya median.
sama dengan tepi bawah ditambah ya, sambil menghafalkan setengah N dikurangi FK per F dikalikan B. Ya, betul. Tepi bawahnya adalah 55,5 ditambah setengah N 20 dikurangi FK. FK-nya adalah 16 dibagi F nya adalah 10 dikali dengan panjang kelas intervalnya 5. Ini lebih mudah dicoret seperti ini, sama dengan 55,5 ditambah 20 dikurangi 16, 4 bagi 2 betul ya, sehingga jawabannya adalah 57,5. Oke. Nah, kita akan menghitung median yang disajikan dalam bentuk histogram ya. Nah, kalau soalnya dalam bentuk histogram, ini soal UN tahun 2017. Ketika dia soalnya dalam bentuk histogram, maka akan lebih mudah kita transfer dulu dalam bentuk tabel macam ini ya. Gimana caranya? Di sini ada angka 2,5. Ini kan tepi bawah, maka batas bawahnya adalah tambahi saja dengan setengah. Ini ada tepi atas, maka batas atasnya kurangi setengah, seperti ini. Frekuensinya 2. Nah, setelah 5 pastinya 6. Di sini ada 8,5, berarti 8. Frekuensinya adalah 7. Ini lanjutannya 9 pasti, setelah itu 11. Frekuensinya adalah 12. Terus seperti ini, 12 sampai 14. Frekuensinya adalah 6. 15 sampai 17, frekuensinya adalah 3. Kemudian FK-nya diisi seperti tadi, sama 21, 27, 30. Nah, ternyata banyaknya data ada 30. Maka mencari median setengah N, setengah dari 30, 15. Nah, cari angka 15 pada apa tadi? Ayo, pada kolom FK ini. Karena 15 nggak ada, 21. Berarti kelas mediannya adalah 9 sampai 11. Langsung saja ya, kita ke median sama dengan berarti tepi bawahnya adalah 8,5 ditambah setengah data 15 dikurangi dengan FK kurang dari, atau FK nya 9. Frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median 12 dikali interval kelasnya 9 sampai 11, 3 nge. Ini kita coret dengan ini 4 mungkin ya. Oke, sama dengan 8,5 ditambah 15 kurangi 19, 6 dibagi 4, kita sederhanakan 3/2. 3/2 itu saudaranya 1,5 ya. 1,5 ditambah 8,5, berarti medianya adalah 10. Angka yang cukup cantik ya. Oke. Nah, ini saya sajikan soal aplikasi. Ada data menunjukkan tinggi badan peserta seleksi pramugari. Nah, soalnya cukup unik. Peserta yang lulus seleksi adalah mereka yang mempunyai tinggi badan lebih dari 156. Banyak peserta yang lulus seleksi ada berapa? Kita cari 156 itu letaknya di kelas mana? Oh, ternyata di sini. Pada angka 155 sampai 159 di interval ini. Ini terletak angka 156. Berarti nanti yang lulus seleksi itu pastinya yang berada di sini pasti lolos, ya kan? Berarti ada 18 ditambah 22, 40, 44. Jumlah sementara ada 44 yang lolos. Nah, kita tinggal mencari 156. Di sini kan 155 sampai 159 ini ada 10 anak kan?
Nah, kita akan mencari yang di atas 156 itu ada berapa anak gitu. Ceritanya begitu. Nah, maka di sini terbalik, yang akan kita cari adalah 156 itu terletak pada data ke berapa kayak gitu. Ya. Sekali lagi, 156 ini terletak pada data ke berapa. Ya. Maka yang biasanya kita cari mediannya, kita cari nilainya, ini nilainya sudah ada. Berarti seperti ini. Coba 156 sama dengan gitu. Tapi bawahnya karena intervalnya di 155 sampai 159 ya 154,5 ya. Kemudian ditambah. Nah, ini data keberapanya yang kita cari. Kita misalkan saja dia N. Nah, atau M ya, kalau N itu banyak data. Dikurangi dengan frekuensi kumulatifnya. Kalau kurang dari kan pasti di atasnya masih utuh 6 per frekuensi kelas intervalnya 10 dikali panjang kelas intervalnya 155 sampai 159 5. Kita coret 2 ini ya. Nah, ini 156 kita kurangi saja biar enak. 154,5 sama dengan, berarti ini M min 6 per 2 seperti ini. 156 dikurangi 154,5 berapa? 1,5. 1,5 sama dengan M min 6 per 2. Ini kita kalikan aja biar gampang. 2 kali 1,5 3 M min 6. Jadi M nya ada 9 ya. Artinya apa? 156 itu terletak pada data ke 9 gitu. Nah, padahal ini kan di sini sudah ada 6 data. Biar ada 9 kan ambil yang di sini 3. Ya kan? Nah, ambil yang di sini 3. Padahal di sini ada 10 anak. Maka kalau sudah diambil 3 berarti tinggal 7 anak kan? Maka banyak peserta yang lulus seleksi ya berarti 44 ditambah dengan 7 ada 51 semacam itu. Baik, terima kasih. Itu dia menentukan median, data tunggal dan data kelompok. Selamat belajar, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.